Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safiul Lauren. Saya dari Prodi PBSIB Angkatan 2022. Saya akan membacakan cerpen yang berjudul Anjing-anjing Menyerbu Kuburan, karya Kuntawijoyo. Ia tidak usah khawatir, sekalipun kecibak air sungai, bahkan batu yang menggelindingi oleh kakinya di dalam air terdengar jelas. Tapi tidak seorang pun akan mendengar. Gelap malam dan udara dingin telah memaksa para lelaki penduduk desa di atas menggeliat di bawah sarung-sarung mereka. Para perempuan mendekami anak-anak mereka seperti induk ayam yang ingin melindungi anaknya dari kedinginan. Tidak seorang pun di sungai, pencari ikan terakhir sudah pulang. Ia memasang bubu, bilah-bilah bumbu yang menandai bubu itu muncul di atas air. Tampak dalam gelap malam itu. Tidak ada angin, pohonan menunduk lesu setelah seharian berjuang melawan terik matahari. Ketika perjalanannya sampai di persawahan, hanya kunang-kunang yang menemaninya. Dan di ujung persawahan itu ada gundukan tanah. Dalam gundukan tanah itulah terletak kuburan-kuburan desa. Dia tinggal mencari timbunan tanah yang masih baru. Kuburan itu telah ia cari. Seorang perempuan telah meninggal pada malam Selasa Kliwon. Itu telah disebarkan dari desa ke desa, seperti api yang membakar jerami kering di sawah. Dengan celana dan baju tentara yang lusuh, yang dibelinya dari tukang rumbeng di pasar, ia keluar rumah. Digulungnya baju itu ke atas dan menyembulah otot lengannya. Ia berjalan tanpa sandal. Di tangannya ada plastik hitam. Dalam gelap malam, plastik itu nyaris tak tampak. Ada teplok di rumahnya, tapi lampu itu kalah dengan gelap malam. "Kemana, Kang?" tanya istrinya ketika dia keluar lewat tengah malam itu. "Ronda." Bukannya harinya kok ronda? Hah? Ia tahu orang desa akan menjaga kuburan itu sepanjang malam. Mereka akan bergerombol di sekitar Petromax yang dibawa dari desa. Mereka akan mendirikan atap dari daun kepala, mencegah kantuk dengan mengobrol atau main kartu. Makan makanan kecil dan minuman akan dikirim dari desa. Tetapi itu pun tidak perlu dikhawatirkan. Ia telah membawa beras kuning dari dukun dalam kantung plastik. Apa yang harus dikerjakan ialah menabur beras itu di tempat penjuru angin yang mengelilingi para penjaga kubur. Selanjutnya, biarkanlah beras kuning itu bekerja. Ia mengendap-endap dalam gelap, terdengar dari jauh canda orang-orang di bawah bertepe atap dari daun kepala itu. "Mati kau, terilamah ini as," kata orang itu sambil membantingkan kartunya di tikat plastik. Ia menaburkan beras kuning, tanda kemenangan, dan mengucapkan mantra. Rem-rem sidem premanen, rem-rem sidem premanem, rem-rem sidem premamen. Gurunya menyebut jimat itu dengan Begananda, aji penyirep yang diturunkan oleh Raden Indrajit, pangeran dari Alengka Diraja. Begananda telah menidurkan prajurit Rama dan akan menidurkan orang-orang yang menjaga kuburan. Setelah selesai satu arah, ia harus bergerak ke arah lain. Setelah selesai dengan kiblat papat, arah yang keempat dan orang-orang sudah tertidur. Ia harus menaburkan beras kuning yang kelima beras kuningnya kelima kali di pancer pusat tempat orang-orang menjaga. Ketika ia menaburkan beras kuning yang kedua kalinya, terdengar kentong dipukul jauh di desa. Beruntunglah ia makan itu terletak di gundukan pinggir desa, sehingga kentong itu tidak berpengaruh apa-apa pada penduduk desa yang di makam itu. Kentong terdengar lagi ketika ia menaburkan beras ketiga kalinya. Ada tanda-tanda bahwa orang mulai mengantuk. "Ohem, sukruah mangan apem," kata seorang keras-keras sambil menguap, dan suara-suara mulai berhenti ketika ia menaburkan beras keempat kalinya. Ia menunggu sebentar. Sabar, bekerja itu jangan gerusa-gerusu," katanya pada diri sendiri. Ia keluar dari gelap. Dilihatnya orang-orang sudah tertidur. Tempat itu seperti bekas orang bunuh diri minum racun. Disebarnya beras kuning terakhir dan mengucapkan mantra. Orang-orang tertidur dibuai mimpi indah yang tak ingin segera berakhir. Seorang pemain kartu terlena. Di tangannya masih ada setumpuk kartu yang belum habis dibagikan. Semut yang menggotong butir nasi berhenti di jalan. Cengkrek berhenti berbunyi. Rumput-rumput menunduk lesu. Kunang-kunang berhenti terbang dan mencari tambatan. Tertidur di seberang tempat. Angin berhenti mengalir. Laki-laki itu menuju Petromax dan mematikannya. Ia mendekati kuburan baru. Beruntunglah dia, tanah itu berpasir. Dia harus mengeduk kuburan itu dengan telanjang.
mengeluarkannya dan menggigit telinga kanan kiri dengan giginya, dan membawanya lari dengan mulutnya ke rumah guru. Dia mencabut patok-patok, mulai menggali timbunan itu. Ini adalah laku terakhir baginya, dan yang akan membuatnya kaya raya telah memintanya bertapa 7 hari 7 malam, dan mencari daun telinga orang meninggal pada hari Anggara Kasih. Pada hari kelima pertapaannya di sebuah hutan yang gawat kelewat-lewat, karena sangat angker seluruh tubuhnya serasa dikeroyok semut. Dan hari ke-6 dirasanya tempat itu banjir, membenamkannya sampai leher. Pada hari terakhir, ia dijumpai kakek-kakek dengan janggut putih dan ditanyai apa keinginannya. Ia sudah siap dengan air gula kelapa yang akan dengan cepat memulihkan tenaganya. Pendek kata, 7 hari bertapa itu dia lulus. Dan sekarang ia menghadapi ujian terakhirnya. Kuburan yang meninggal Selasa Kliwon akan dijaga sampai hari ke-7. Itulah sebabnya ia perlu bekal beras kuning dari guru. Tidak, bukan karena ia kemasukan setan. Kalau ia bekerja keras menggali kubur itu dengan tangannya, karena dengan cara itulah ia akan bisa mendandani istrinya dengan sepasang subang emas berlian di telinganya, dan di tangannya melilit ular-ularan dari emas. Niatnya untuk mengganti gigi kuning istrinya dengan emas sudah lama diurungkannya, karena memakai gigi emas bukan zamannya. Anak-anaknya akan memakai sepatu ke sekolah, dan uang SPP tidak akan menunggak. Ia akan membelikan truk supaya keponakannya tidak usah ke kota, dan adiknya yang bungsu, yang jadi TKI di Bahrain, akan dipanggilnya pulang, sebab cukup banyak yang bisa dikerjakan di rumah. Lebih dari segalanya, ia akan pergi pada lurah dan menyerahkan tanahnya yang 1/4 hektar dengan garis yang semula dipatok dengan harga Rp500 semeter untuk pembangunan lapangan golf. Ia akan membuka warung-warungan di rumahnya, sekedar untuk menutupi kekayaannya yang bakal mengucur tanpa henti. Benar, mungkin warungnya tidak laku, tapi uang di bawah bantalnya takkan pernah kering. Namun kalau terpaksa mencuri, akan dimintanya danyang hanya mencuri harta orang-orang kaya yang serakah. Setelah kaya, dia akan berhenti memperkerjakan danyangnya. Sekalipun jari-jarinya kasar oleh kerja serabutan sebagai kuli, menggali kuburan dengan tangan itu membuat jari-jarinya sakit. Keringat yang keluar dari tubuhnya yang panas karena bekerja di ruangan sempit itu mengalir ke jari-jarinya dan terasa perih. Tetapi hal itu tidak dirasakannya. Dalam benar mereka menggali, peti kayu itu sudah tampak. Kaya juga orang ini, pakai keranda segala. Pikirnya kayu-kayu dibuangnya. Dan sebagian tanah itu berguguran dan menutup mayat. Agak kesulitan dia mengeluarkan mayat itu, karena lubangnya sempit dan gelap. Sinar bintang tertutup oleh tanah, dan tidak bisa berdiri di situ tanpa menginjak mayat. Akhirnya dengan kedua kakinya mengangkang, dia merenggut kain kafan mayat dan berusaha mengangkat. Mayat itu masih baru, bau kapur barus, amis, dan bau tanah bercampur kapur. Dia tidak peduli mayat itu rusak waktu dinaikkan. Mayat itu dingin dan kaku. Dia berhasil mengangkat mayat itu, tetapi ruangan terlalu sempit baginya untuk menggigit dua telinganya. Ia memutuskan untuk menaikkan mayat itu, dan mayat itu tergeletak di tanah. Dengan cekatan dibukanya kain kafan yang menutupi kepala. Rupanya rambut perempuan itu terlalu panjang dan menutupi telinganya. Pada waktu itulah dia mendengar baung anjing untuk pertama kalinya. Suara anjing itu panjang dan berat, memecah kesunyian malam, menambah betapa keramatnya malam itu. Karena suara itu dipantulkan oleh pohon-pohon, oleh bambu berduri yang mengelilingi desa, oleh sumur-sumur berlumut dan rumah-rumah tembok. Diterangi bintang-bintang di atas, ia dapat melihat 2 ekor anjing, seekor putih dan seekor tidak putih, menunggui dia bekerja. Sekalipun matanya tidak bisa melihat, tapi dia tahu bahwa anjing-anjing itu menjulurkan lidah, meneteskan air liur, dan memperlihatkan taring. Dia berpikir mungkin itu anjing siluman, sebab ia lupa bersila khidmat. Demi periperayangan yang membau reksa makam, jangan diganggu, izinkanlah cucumu bekerja. Diucapkannya kalimat itu 3 kali. Tetapi anjing itu malah bertambah jadi 4. Ia dapat melihat dalam temaran anjing-anjing itu menantikan kesempatan. Taulah ia bahwa bekerja cepat. Ketika ia membungkuk, mau menggigit telinga, seekor anjing menyambar. Dia membatalkan niatnya.
menggunakan tangan untuk mengusir anjing itu. Anjing yang 3 ekor berusaha merobek kain kafan dengan moncongnya dan cakarnya. Dia menggunakan sebelah kakinya untuk mengusir anjing-anjing itu. Didengarnya ada anjing-anjing lain menggonggong di pinggir makam. Mereka segera menyerbu mayat. Celaka, anjing itu menjadi 7 ekor. Mereka tidak memberi kesempatan baginya untuk menggigit telinga lagi. Sementara itu, jari-jari tangannya yang terluka mungkin oleh kerikil-kerikil tajam terasa pedih. Tapi dia tidak mau mundur. Setiap kali ia menggigit telinga, ada saja yang mengganggunya. Kalau saja anjing-anjing itu mau diajak berdamai, sebenarnya dia hanya butuh 2 telinga. Selebihnya biarlah untuk anjing-anjing itu. Dia mau bilang pada anjing-anjing bahwa bagian kepala itu kebanyakan hanya tulang. Kalau mau bagian yang berdaging, pahalah, tetapi jangan kepala. Biarlah bagian penuh tulang itu untuk bangsa manusia. Untuk bangsa hewan, ya bagian yang berdaging. Tetapi anjing-anjing itu tidak mau berkompromi. Kain kafan itu robek-robek oleh moncong dan cakar anjing. Sebagai orang desa, matanya terbiasa dengan malam. Jelas terlihat bahwa daging di bagian paha mayat mulai robek. Dia melupakan urusan telinga itu yang akan dikerjakan. Ia mengusir anjing-anjing yang mungkin binatang liar yang tak tahu aturan. Jari-jarinya mulai mengeluarkan darah. Ia menahan rasa sakitnya dan mempergunakan tangan dan kakinya untuk menyerang binatang-binatang itu. Dia ingat bahwa ada patok kayu di kepala dan kaki kuburan. Ditepukannya kayu-kayu itu, dia mengamuk dengan kayu-kayu itu di tangan. Ternyata hasilnya lumayan, anjing-anjing itu menepi dari mayat. Ia memberinya kesempatan untuk kembali membungkuk. Yang dikerjakannya sederhana, menggigit telinga-telinga dan pergi. Tetapi anjing-anjing liar itu tidak memberi kesempatan. Begitu ia tidak memperhatikan mereka dan membungkuk, anjing-anjing mulai menyambar lagi. Rupanya ia harus mengusir anjing-anjing agak jauh. Dan dengan kayu dan ia berhasil mengusir mereka lebih jauh. Anjing-anjing itu menyerbu waktu ia membungkuk. Darah di jari-jarinya menderas, membasahi kayu-kayu di tangannya, matanya berkunang-kunang, dan ia merasakan badannya mulai lemas. Dan anjing-anjing itu semakin galak. Mereka tidak lari ke pinggir, tapi menahan kesakitan oleh pukulan-pukulan kayu yang makin lemah. Suara-suara mereka yang gaduh dan lolongan sebagian lolongan karena kesakitan telah membangunkan orang-orang yang menjaga kuburan. Orang-orang itu masih sempat melihat dia mengayunkan kayu sebelum akhirnya ia terjatuh tak sadar. Anjing-anjing itu menyelinap ke balik kegelapan ketika melihat banyak orang datang. Mereka memandangi mayat dan laki-laki pingsan itu. Sekian cerpen dari saya. Banyak salahnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.